Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan membahas headline di Harian Serambi Indonesia dan berbagai informasi penting lainnya yang dihadirkan harian terbesar di Aceh ini. Apa yang melatar belakangi dan mengapa informasi itu diangkat, kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Redaktur sekaligus juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir di studio Kompas TV dan hari ini kita mengangkat informasi terkait dengan api yang dalam tanda kutip mengamuk di Ponegoro. Ini juga mengagetkan warga kota Banda Aceh dan sampai kemarin juga kita mendapatkan informasi di www.serambinews.com juga. Dan hari ini dihadirkan sebagai headline di Harian Serambi Indonesia. Apa yang melatar belakangi kita mengangkat informasi ini di tengah begitu banyak informasi lain, juga termasuk informasi politik dengan tahapan demi tahapan yang terus berlanjut. Ya, Bung Dosi ya. Ini memang kebakaran cukup besar juga ya di jantung kota. Ya. Dan kemarin cukup mengagetkan warga. Kemudian kita melihat begini Bung Dosi, beberapa bulan ya, hampir setahun lah, belum setahun mungkin, itu yang di depannya Sinbun Sibreh ya, toko sejahtera juga ya, Sumatera Elektronik. Nah itu deretan di situ terbakar. Terjadinya kan karena konsleting listrik ya. Ini juga katanya juga arus pendek juga. Nah ini makanya kejadiannya cukup besar, kemudian juga sama-sama dari arus pendek. Nah ini yang harus kita teliti juga. Walaupun memang polisi sampai kemarin bilang bahwa mereka akan ke laboratorium forensik dulu ke Medan, mau tahu penyebabnya. Nah maka karena ini adalah kejadian cukup besar, terjadi di pusat kota, dekat dengan Masjid Raya. Orang kan macam-macam, ada yang mengait-kaitkan dengan asuransi lah, segala macam ini. Sampai seperti itu ya? Ada isu-isu yang kemudian mengatakan yang ini supaya klaim asuransinya di deretan toko. Tapi yang pasti sampai kemarin itu adalah dari arus pendek, hubungan arus pendek. Dan itu berasal dari toko yang kosong ya, sudah lama nggak jualan di sana. Di swalayan memang, tapi nggak ada barang juga di toko itu. Ini terjadi pada subuh pukul 4.30 dan cukup mengagetkan warga. Orang mau dekat dengan Masjid Raya juga cuma sekitar 20-50 meter dari Masjid Raya. Dan ini dulunya masuk dalam areal wilayahnya Masjid Raya yang nanti akan masuk dalam sampai pembebasan tanah Masjid Raya dulu, nanti akan masuk wilayah toko ini, Bung Desi. Jadi ini karena banyak juga spekulasi di sana terjadi, maka kita juga mengangkat ini. Juga toko-toko yang di sini juga cukup terkenal ya. Iya. Ada Sidul ya, Mikoco itu yang kita sebut ya sebagai legendaris, sebagai warga kota ya. Kita tahu dari pertama kita ada Sidul juga dengan lalu banyak yang menyebut itu kan Mangga Dua, Istana Kado. Ya, Istana Kado. Ya, semua kan menyebut Istana Kado terbakar, Istana Kado terbakar. Kemarin kan di online juga sempat beredar seperti itu ya. Ya, di Facebook di segala macam itu beredarnya Istana Kado yang terbakar. Tapi ternyata Istana Kadonya cuma gudangnya yang terbakar. Tokonya mereka selamat. Dan ini boleh dikatakan memang tidak kena ya toko Istana Kado. Sebagian orang menyebut bahwa memang barang di gudang dengan yang di toko lebih banyak yang di toko memang. Mereka punya ya, padahal itu kan gudang, harusnya kan biasa kan juga banyak di gudang barangnya lebih banyak, tapi mereka lebih banyak di toko. Maka terjadi kehebohan ketika ada yang menyebut bahwa Istana Kado terbakar. Nah ada sampai yang bilang ini nggak tahu beli kado lagi di mana gitu kan. Sampai seperti itu ya. Jadi sehingga ini kan memang toko-toko yang legendaris di sini. Di sampingnya juga ada percetakan negara dan cetak uang pertama Indonesia juga di situ ya. Ini ternyata selamat. Nah beruntung karena kalau sempat ini kan artinya bangunan bersejarah ini satu lagi nanti akan hilang ya. Iya betul. Dia berada persis di sampingnya Sidul. Dan selamat. Di sampingnya juga ada toko dulu Metro ya di sana, yang juga gedung bersejarah. Iya betul. Ya, ini ternyata selamat yang terbakar ini, sehingga ini menjadi pembicaraan cukup hangat kemarin. Kemarin cukup ramai juga ya. Cukup ramai. Oh ya, dari informasi teman-teman yang meliput
pagi subuh itu sampai dengan kemudian siang harinya, apa yang tergambar, bagaimana evakuasi dan juga pemadaman api waktu itu, Bung Zainal? Ya, Bu Dosi. Jadi memang yang paling parah itu waktu menyelamatkan di gudangnya Istana Kadu. Karena itu gudang, jadi dia sirkulasi udaranya kan kurang. Iya, betul. Sehingga menyulitkan petugas untuk memadamkan api, dan itu gudangnya milik Istana Kadu, di dalamnya kan barang-barang yang mudah terbakar semua. Dia plastik ya, semua di sana bahan-bahan plastik pecah belah. Dan ini cukup mudah terbakar, cukup sulit untuk dipadamkan. Beruntungnya memang di belakang itu kan Kurung Aceh ya. Ada sungai yang langsung air diambil ke sana, jadi artinya nggak harus bolak-balik. Oke. Mobil pemadam juga mudah ya? Mudah. Kembali Bung Dosi tentang penyebabnya itu, yang arus pendek ya. Kita hari ini juga akan bertanya untuk ke PLN, bagaimana dengan pemeliharaan jaringan listrik. Betul. Karena pasar Aceh ini ya, dulu di depannya itu kan ada Simbun Sibreh, itu kan pasar toko yang cukup lama. Kemudian di sini Istana Kado, Bersidul dan kawan-kawannya di sini juga cukup lama. Ya, yang hampir seusia ya mereka ini. Nah, ini apakah jaringan listriknya sudah diperbaiki semua? Dan itu artinya di deretan toko emas di sana juga dengan bangunan lama itu yang satu usia ya. Jadi sebagian orang beranggapan bahwa ini ada apa-apa kan. Ini jangan-jangan ada sabotase, ada yang membakar dengan tujuan tertentu. Nah, sebenarnya kita kan bisa lihat dari sini bahwa bangunan lama, jaringan listrik biasa terkelupas. Apakah dimakan tikus nantinya juga ketika ini. Jadi yang akan terkelupas, dan ini sangat berpotensi terjadi arus pendek. Kita akan coba tanya ke PLN. Sebenarnya sampai seberapa lama boleh gitu ya jaringan listrik itu. Ini akan menjadi pelajaran juga bagi kita yang misalnya punya rumah yang sudah lama, misalnya sudah usianya 20 tahun, 30 tahun. Apa langkah antisipasi supaya hal seperti ini tidak terjadi? Ya, biasanya memang terjadi seperti ini. Kadang-kadang orang kan cepat mengambil kesimpulan, nah ini ada sabotase, dibakar sengaja dengan tujuan ini gitu, Bung Dosi. Sehingga kita akan tahulah besok bagaimana. Oke, baik. Dan tentunya juga selain informasi tentang kebakaran yang kita hadirkan lengkap di Harian Serambi Indonesia, hari ini juga kita mengangkat sebuah informasi yang sangat membanggakan ya bagi dunia kepolisian, juga bagi masyarakat juga, di mana Bribda Vivi menyelamatkan nyawa seorang mahasiswi. Seberapa haru kemudian kita angkat menjadi headline, ditampilkan di halaman depan Harian Serambi Indonesia. Seberapa penting ini sebenarnya, Bu? Iya, Bung Desi, ini berarti menunjukkan pentingnya poluan juga ya, peran polisi wanita ketika dia menyelamatkan seorang mahasiswi. Padahal dia saat itu kan sedang lewat dengan atasannya juga yang laki-laki ya. Jadi ketika korbannya adalah perempuan mahasiswi, otomatis dia bergerak cepat. Ketika itu terjatuh dari sepeda motor, si korban ini menurut cerita dia terjatuh sepeda motor, kepala dia terlentang di jalan tapi kepalanya masuk ke dalam parit yang airnya sedalam 1 meter. Artinya dia pingsan, dalam keadaan pingsan, kepalanya di dalam air. Seperti itu. Jadi jalan ini susah, sepi ya, jarang yang melewati. Kebetulan mereka, si Bribda Vivi dengan atasannya lewat dari situ. Dia langsung ambil reaksi cepat, dia kemudian melakukan penyelamatan sampai keluar air yang cukup banyak dari badannya, dari mulutnya si mahasiswi ini ya. Langkah-langkah penyelamatan ini yang kemudian dilakukan oleh seorang Bribda Vivi ini. Bribda Vivi, dia seorang wanita yang kemudian melihat korbannya adalah wanita, dia bergerak cepat, dia lakukan langkah-langkah yang cukup cepat. Sangat mengharukan. Ini dalam keadaan itu sangat kritis. Jadi kadang-kadang orang nggak sanggup melakukan hal-hal seperti itu, Bung Dosi. Tapi dengan emosi, dengan mengelola emosi, dan kemudian juga siap siaganya, Bribda Vivi bisa menyelamatkan seorang mahasiswa ini. Kita patut berbangga lah, makanya kita juga mengangkat sehingga semakin banyak orang yang ternyata punya rasa kemanusiaan cukup tinggi. Betul. Terima kasih Bung Zainal, cerita lengkap terkait dengan Bribda Vivi dan kemudian juga kebakaran di Ponegoro juga hadir di Harian Serambi Indonesia. Di samping juga begitu banyak informasi lain yang terus akan dihadirkan Harian Serambi Indonesia. Bung Zainal Arifin M. Nur, terima kasih atas waktunya bersama Wakil Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Demikian Serambi Topik, saudara, kembali ke studio.